Kemudian di TKP sempat terjadi komunikasi dan kegiatan yang kemudian memberikan kepuasan terhadap korban ini. Namun pada saat sudah selesai, para tersangka ini menagih untuk kompensasinya dan dari korban tidak merealisasikan atau tidak memberikan. Berangkat dari sini kemudian tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia di tempat. Kemudian ada juga barang bukti berupa kain yang memang dimasukkan ke mulut korban. Ini dengan harapan korban ini tidak teriak-teriak pada saat dilakukan penganiayaan tersebut, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Teka-teki pembunuhan seorang warga di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar mulai terbongkar. Polisi menyebut insiden yang menewaskan pria bernama Menso alias Hendrikus Eko Prayetno dikarenakan rasa sakit hati. Sebab sebelumnya pelaku sempat dijanjikan akan diberikan sejumlah uang sebagai kompensasi telah memuaskan nafsu birahi korban. Namun karena janji tersebut tak segera ditepati, maka pemuda bernama Nurul Furqon 25 tahun serta Jayus 20 tahun naik pitam. Dua warga desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus itu mendatangi korban dengan membawa senjata tajam dari rumahnya. Setelah sampai di rumah korban, kondisi sepi membuat pelaku leluasa melakukan penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa Menso. Diperoleh informasi, sebelum membunuh pada hari Selasa pagi, pelaku dan korban sempat melakukan hubungan perilaku seks menyimpang di rumah korban. Pelaku juga sempat menyumbat mulut korban dengan tujuan agar suara teriakan korban tidak terdengar dengan keras. Polisi juga menyebut terdapat tusukan di leher dan dada, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Kini penyidik Polres Situbondo terus melakukan interogasi terkait kisaran imbalan serta hubungan menyimpang berapa kali masih didalami. Kedua pelaku pembunuhan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sekurang-kurangnya 20 tahun. Ini berlatar belakang dari sakit hati. Jadi antara korban dengan para tersangka ini sudah saling mengenal sebelumnya. Memang ada indikasi, kita dapatkan informasi adanya perilaku yang menyimpang yang dimiliki oleh korban, di mana korban ini menjanjikan akan memberikan kompensasi sejumlah uang pada saat para tersangka ini dapat memuaskan korban. Hal tersebut berlangsung beberapa kali, namun dari korban tidak memberikan atau tidak merealisasikan janjinya, dan membuat para tersangka ini kemudian menaruh dendam. Nah, puncaknya pada hari Senin kemarin tanggal 9, para tersangka ini diundang korban untuk ke rumahnya, dan sebelum datang ke rumahnya karena sudah beberapa kali dan tidak ditepati janjinya, maka para tersangka ini menyiapkan dengan membawa senjata tajam. Kemudian di TKP sempat terjadi komunikasi dan kegiatan yang kemudian memberikan kepuasan terhadap korban ini. Namun pada saat sudah selesai, para tersangka ini menagih untuk kompensasinya dan dari korban tidak merealisasikan atau tidak memberikan. Berangkat dari sini kemudian tersangka ini melakukan penganiayaan kepada korban sehingga mengakibatkan korban ini meninggal dunia. Maka kita menersangkakan akan menerapkan pasal 340. Tentunya nanti akan diuntukkan juga. Namun di sini kita anggap ini sudah maksimal, dalam artian ada perencanaan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun di tempat. Kemudian ada juga barang bukti berupa kain yang memang dimasukkan ke mulut korban. Ini
dengan harapan korban ini tidak teriak-teriak pada saat dilakukan penganiayaan tersebut. Untuk lukanya dan? Luka sementara sambil kita menunggu hasil visum dan otopsi, kalau secara kasat mata kita dapatkan satu ya. Leher. Ya. Ada 2 luka tusukan, dua luka tusukan di leher dan dada. Hasil pengembangan dari dua. Sudah dapatkan informasi bahwa memang antara korban dengan para tersangka ini sudah saling kenal. Sudah berapa kali dan? Yaitu hubungan ini tadi berapa lama, berapa kali. Nah itu sedang kita dalami. Tentunya dari proses nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Sementara dari kronologis yang kita dapatkan, memang dalam sehari tersebut dimulai dari sore, dari pagi kemudian sore itu akan pertemuan kembali itu. Sebelum kejadian juga melakukan hal yang tidak senonoh itu atau gimana? Ya, jadi dari keterangan-keterangan saksi maupun alat bukti yang kita dapatkan di olah TKP, memang sebelumnya yang bersangkutan atau para tersangka ini sudah memberikan kepuasan kepada korban, namun tidak direalisasikan seperti yang saya sampaikan tadi kompensasinya. Kemudian diundang pada sore harinya lagi, mungkin karena di situ ada kekhawatiran tidak diberikan lagi atau mungkin akan dikecewakan, maka para tersangka ini mempersiapkan dengan membawa senjata tajam. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.